Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in, para pemirsa bimbingan Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah halaqah yang ke-15 atau halaqah yang terakhir ya dalam pembahasan kitab Sifatu Saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Sifat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, karya Fadilatul Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah dan Fadilatul Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu taala. Dan pada halaqah yang ke-15 ini, yang terakhir ini, kita akan bahas tentang seputar hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis lemah yang banyak tersebar di bulan Ramadan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, cukup banyak ya hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan bulan Ramadan dan amal-amal saleh di dalamnya. Namun banyak pula hadis-hadis seputar keutamaan bulan Ramadan yang ternyata hadis-hadis ini dhaif ya, lemah. Ya. Maka di sini perlu dipaparkan sekilas tentang tentunya beberapa saja ya, bukan untuk menjelaskan secara menyeluruh. Tentu hadis-hadis dhaif seputar bulan Ramadan itu banyak sekali. Tapi di sini yang paling masyhurnya saja yang telah banyak beredar di masyarakat ya, dengan segala macamnya ya, karena hadis dhaif itu yang paling parahnya adalah hadis maudhu, hadis palsu ya, kemudian hadis matruk ya, kemudian hadis dhaif jiddan, dan masih banyak lagi jenis-jenis hadis dhaif yang lainnya. Karena hadis dhaif ini dampak negatifnya cukup besar ya pada masyarakat, disebabkan adanya keyakinan sebagian orang yang mengamalkannya bahwa hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi SAW ya, baik berupa sabda atau perbuatan beliau, padahal kenyataannya beliau tidak pernah mengamalkan atau mengucapkannya. Dan dengan sebab inilah maka perlu ya kita jelaskan sebagian ya hakikat hadis-hadis lemah tersebut, agar kita waspada selalu terhadap syariat yang ternyata tidak benar itu berasal dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka di antara hadis-hadis dhaif yang cukup masyhur dan sering dibawakan oleh banyak khatib dan penceramah di bulan Ramadan tersebut adalah beberapa hadis berikutnya. Dibawakan kalau di dalam kitab sih contohnya itu hanya 4 hadis saja. Di antaranya hadis panjang sekali ya, yang awalnya itu ini hadis dari Abu Mas'ud Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dinisbatkan kepada beliau. Katanya beliau mendengar Nabi SAW satu hari ketika di awal bulan Ramadan mengatakan, "Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadhan la tamannat ummati an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Ya, seandainya para hambaku tahu, artinya umatku ya, umat Islam ini tahu apa yang terdapat pada bulan Ramadan, niscaya umatku berangan-angan agar 1 tahun seluruhnya itu bulan Ramadan. Ini kan sering kita dengar ini ya hadis ini, dan hadis ini panjang ya, 1 halaman sendiri panjang ya. Kemudian seorang dari sahabat Khuza'ah ada yang mengatakan, "Ya Nabi Allah, hadithna," ya, wahai Nabi Allah, beritahu kami apa sebabnya, dan seterusnya ya, panjang. Dan hadis ini ternyata hadis palsu ya, hadis maudhu ya, hadis palsu, tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Ya'la dalam musnadnya, sebagaimana dalam kitab Al-Matalibul Aliyah
kemudian dikeluarkan juga oleh Al-Imam Asy-Syashi dalam musnadnya, Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Al-Imam Al-Asbahani dalam At-Targhib wa Tarhib, Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam Fadailur Ramadan, Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ya, dan akhirnya dimasukkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at, ya, kumpulan hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu, ya, dengan jalur dan sanadnya sampai Abu Mas'ud Al-Badri, ya, Abu Mas'ud Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya. Jadi hadis ini adalah ternyata palsu, dan yang menyebabkan hadis ini dihukumi palsu adalah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Jarir bin Ayyub bin Abi Zur'ah bin Amr bin Jarir Al-Bajali Al-Kufi, seorang perawi hadis yang dihukumi oleh para ulama hadis sebagai munkarul hadis, yaitu hadis yang mungkar, atau dhaiful hadis, atau bahkan wadda', yaitu pemalsu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga hadis ini pun didhaifkan atau dihukumi palsu oleh Imam Ibnu Jauzi, juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan para ulama yang lainnya. Hadis yang kedua yang juga banyak menyebar di bulan Ramadan, ya, sering kita dengar hadis yang berbunyi, ya ayuhan nas qad adhallakum syahrun azim, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Wahai sekalian manusia, ya, kalian telah dinaungi oleh bulan yang agung, satu bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini memang betul, ya, tapi hadis dengan lafaz seperti ini, ya, dhaif. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan. Allah telah jadikan puasanya fardu dan qiyamul lailnya sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan di bulan Ramadan, itu sama dengan menunaikan ibadah fardu di bulan selain Ramadan. Kemudian pada akhirnya, ya, wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkhun minan nar. Ini juga sering kita dengar. Bulan Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya pembebasan dari neraka. Ini juga sama hadis panjang, ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ya, Al-Imam Al-Asbahani dan yang lain-lain, dan sanadnya dhaif. Terdapat perawi yang bernama Ali bin Zaid, ya, dihukumi oleh para ulama dhaifun la yuhtajju bihi. Imam Ahmad mengatakan laisa bil qawi, ya, orang ini tidak kuat. Ibnu Ma'in mengatakan dhaif, dan masih banyak lagi yang menghukumi bahwasannya hadis ini dhaif, ya, tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya. Ada sahabat yang lain. Kalau yang tadi kan itu sahabatnya Salman Al-Farisi. Nah, ini ternyata hadis serupa, bunyinya awalu syahri Ramadhan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkhul minan nar. Permulaan Ramadan itu adalah rahmat, ya, kasih sayang Allah, pertengahannya adalah maghfirah, ampunan Allah, dan akhirnya Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Ini hadis juga dihukumi oleh para ulama dhaifun jiddan, lemah sekali atau bahkan munkar, dan dijelaskan secara terperinci oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Silsilatul Ahadits Dhaifah wal Mawdu'ah, ya. Kemudian hadis yang berbunyi sumu tasihhu, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ya, tidak syak lagi maknanya benar, tapi hadis dengan lafaz seperti ini dihukumi juga oleh para ulama hadis yang dhaif, ya, begitu. Didhaifkan oleh Imam Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya, dan juga Imam Al-Albani dalam As-Silsilah Ad-Dhaifah. Ini hadis yang ketiga. Kemudian satu hadis lagi berikutnya, ya, adalah yakni hadis yang
berbunyi man aftara yawman min ramadhana min ghairi udhrin wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri wa insamahu. Ya, barang siapa yang berbuka puasa dengan sengaja, ya, tanpa ada uzur, maksudnya tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syar'i, ya, satu hari saja, ya, di bulan Ramadan tanpa rukhsah, ya, maka lam yaqdihi anhu siyamud dahr, niscaya dia tidak akan dapat menggantikannya walaupun dengan mengqadha berpuasa sepanjang masa. Ya, hadis ini juga dhaif, ya, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan yang lain-lain, dan dijelaskan oleh Imam Al-Albani bahwasannya hadis ini lemah atau dhaif dalam kitabnya Tamamul Minnah fi Ta'liq ala Fiqh Sunnah. Ya. Dan memang Al-Imam Al-Bukhari telah mengisyaratkan dalam sahihnya, Sahih Bukhari, sebelum hadis ke 1935, ya, dengan perkataannya yudhkar. Ya, memang ini ada dalam Sahih Bukhari, akan tetapi secara mu'allaq dan juga dengan perkataan yudhkaru, artinya telah disebutkan. Dan sighat seperti ini dalam ilmu mustalah hadis disebut dengan sighatut tamrid, yaitu konteks yang sifatnya untuk melemahkan satu riwayat. Dan juga dilemahkan, didhaifkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Al-Mundhiri, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Qurtubi, Al-Zahabi dan yang lain-lain, ya. Dan penyakit ini, hadis ini mengandung 3 kelemahan, 3 penyakit, yaitu yang pertama al-ittirab, kegoncangan pada sanadnya, al-jahalah, ketidakjelasan pada salah satu periwayatnya, dan al-inqita', terputusnya sanad hadis ini. Nah, itu ya barangkali sebagian hadis yang banyak tersebar di bulan Ramadan, ya. Tadi dikatakan seandainya hamba-hambaku tahu keutamaan bulan Ramadan, pasti mereka akan, ya, berangan-angan semua bulan dalam setahun Ramadan. Ini kan nggak benar, ya. Capek orang berpuasa setiap hari, ya, 1 tahun, ya. Dan ini menyelisih hikmah dari Allah mensyariatkan saum hanya dalam 1 bulan saja. Juga tadi hadis bahwasanya Ramadan itu awalnya rahmat, ya, pertengahannya maghfirah, akhirnya pembebasan dari neraka. Ya, tidak syak lagi semuanya ada dalam bulan Ramadan, tapi yakni menyatakan awalnya ini, tengahnya ini, akhirnya ini tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga tadi berpuasalah sehat, ini juga maknanya benar, kan, tetapi bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir tadi, barang siapa yang berbuka sehari saja di bulan Ramadan tanpa ada uzur yang dibenarkan, tanpa ada rukhsah, ya, maka walaupun dia mengqadhanya sepanjang masa, tidak akan, ya, bisa, yakni menutupnya. Jadi maksudnya adalah, ya, tidak akan dapat dia gantikan walaupun dengan puasa sepanjang masa. Ini ternyata juga hadis dhaif, ya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.